Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2166. Apakah saya tidak layak? Saya memiliki pedang yang datang tanpa bekas dan pergi tanpa bekas. Tidak ada yang bisa menghentikan saya ketika saya datang atau pergi. Meskipun ada 36 lapisan langit, api suci takdir menyala selamanya, dan kekuatan artefak suci 3 Yao tidak ada bandingannya. Saya punya pedang, itu sudah cukup. Ada keheningan di segala arah, bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Bahkan orang-orang kuat di alam suci dan tamu dari segala penjuru terkejut tak terkira oleh pedang ini. Kalahkan Wang Zai dengan satu pedang. Ini terlalu berlebihan. Wang Zai berada di puncak alam api suci. Cambuk naga petir juga tidak menghalanginya. Mengapa Ye Qingtian begitu kuat? Bahkan jika dia pergi ke menara Tianlun sekali, dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam Ziyuan, dan dia hanya menguasai aturan Dao besar, angin dan guntur. Itu terlalu berlebihan. Kamu belum menguasai aturan Kendo. Setelah bangun tidur terjadi keributan, akibat yang tidak terduga sehingga banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa istana Tianyin, Sage Agung Yufeng, tercengang saat melihat Wang Zai dibawa ke bawah. Sebelumnya, dia menertawakan petapa Agung Qianyu karena rabunnya, tapi sekarang dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Petapa Agung Qianyu mencibir dan berkata, "Sudah ku bilang, tidak ada cara untuk mengendalikan serangan orang ini." Sangat marah. Melihat cibiran di wajah Qianyu, tangan kanan Yufeng mengepal, berharap dia bisa meledak di tempat. Namun dia akhirnya menahannya, sekarang bukan waktunya. Adegan ini benar-benar mengejutkan banyak orang, dan Putra Daoyang dan Putra Roh Suci pun berbisik-bisik. Ye Qingtian telah membuat kemajuan lebih besar daripada kamu dan aku selama periode waktu ini, renung Putra Roh Suci. Daoyang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku milikku sendiri, tidak apa-apa. Sebagai murid petapa Agung Qianyu, keduanya telah menerima lebih banyak sumber daya selama periode ini daripada yang diberikan kepada Lin Yun. Hanya dalam waktu setengah bulan, kekuatannya meningkat pesat. Keduanya, satu cemerlang dan satu rahasia, memiliki harapan besar yang diberikan kepada mereka oleh Sage Agung Qianyu. Selama mereka berdua tidak mati, cepat atau lambat Sekte Tiandao akan bangkit kembali. Ini adalah obsesi dari petapa Agung Qianyu. Para tamu yang datang dan pergi juga sangat terkejut. Bahkan tamu misterius bertopi bambu itu pun mengobrol pelan dengan beberapa orang di belakangnya. Pria bertopi bambu ini sangat misterius, dan beberapa orang di belakangnya juga memakai kerudung sehingga mustahil untuk melihat penampakan spesifiknya. Mereka berbisik dan mendiskusikan kejadian tadi. Ada diskusi tanpa akhir dari semua sisi, dan semua orang membicarakan apa saja, tapi tidak ada yang bersimpati dengan Wang Zai. Pedang Ye Qingtian sangat kejam, tetapi para murid di 72 puncak merasa sangat bahagia. Orang gila seperti itu harus diberi pelajaran, berpikir bahwa hanya karena mereka adalah anggota keluarga Wang, mereka dapat memerintah sekte dengan satu tangan. Di hari kerja, beberapa orang sudah lama menahan amarahnya. Niat pedang galaksi si kecil ini mungkin berada pada titik di mana tidak ada jalan untuk maju, kata Master Pedang Tianxuan dengan lembut. Di sampingnya ada Sage Agung Jingchen dan Sage Suci King He. Mereka berdua menempati posisi berbeda dan berada di baris yang sama dengan pria bertopi, tetapi jarak mereka lebih jauh. Kakak senior Ye Guhan tidak terlalu memperhatikan Lin Yun, dia memandang pria bertopi bambu dengan ekspresi tidak pasti dan rumit. Dengan nasib Wang Zai, pertarungan memperebutkan 9 puncak akhirnya berakhir. Petapa Agung Qianyu mengumumkan di depan umum bahwa puncak guntur ungu memenangkan posisi teratas dan Ye Qingtian akan memiliki kekuatan untuk mempersembahkan dupa. Zilei Halsein menyaksikan dari penonton, merasa seolah-olah berada dalam mimpi, dan dia masih tidak dapat mempercayainya. Apakah Purple Thunder Peak sekarang menjadi nomor 1? Hanya satu pedang. Zilei Halsein memandang Ye Qingtian, dan Lin Yun tersenyum pahit padanya dan merentangkan tangannya, menyatakan bahwa dia juga tidak berdaya. Anak ini, bagaimanapun juga telah ditipu olehnya. Zilei Halsein mengelus jenggotnya, tersenyum dan terlihat cukup lega. Upacara berlanjut, mencapai bagian yang paling khusyuk dan khusyuk, memanggil pedang Kaisar Manusia. Di masa lalu, festival ini disebut Festival Kaisar Manusia, tetapi setiap kali saya memanggil pedang Kaisar Manusia, tidak hanya pedang itu tidak kembali, bahkan tidak ada tanggapan apapun.
Adegan itu sungguh memalukan, sehingga Sekte Tiandao menghapus kata Kaisar Manusia dari Festival Kaisar Manusia dan mengubahnya menjadi Festival Tiandao. Upacara pemanggilan pedang Kaisar Manusia sekarang setara dengan formalitas. Tidak ada yang mengira pedang Kaisar Manusia bisa kembali. Upacara dimulai dengan Sein San Daoyang dan Sein Lady Tianyin naik ke atas panggung. Salah satu dari mereka, yang lainnya, memberi penghormatan kepada pedang surgawi dan pedang Dao. Berdengung. Pedang surgawi dan pedang Dao masih sangat terhormat. Di balik puncak gunung yang menjulang tinggi, seiring dengan ritual festival, mereka masing-masing merespons, memancarkan cahaya pedang yang menutupi ribuan mil langit. Dengan dua pedang Tiandao di sini, Sekte Tiandao akan abadi selamanya. Orang-orang kuat dari alam suci Sekte Tiandao, serta banyak murid, semuanya bangga dari lubuk hati mereka yang paling dalam ketika mereka melihat cahaya dua pedang Tiandao. Dua pedang surga mengejutkan Kunlun. Bahkan Kaisar Pedang Yu Qingfeng tidak dapat menghentikan kedua pedang Tiandao untuk bergabung, pada akhirnya Kaisar Nanlah yang mengambil tindakan dan mampu mundur. Para tamu dari tempat suci lainnya juga terlihat cukup khusyuk. Semua tempat suci utama memiliki harta karun yang menjaganya, tetapi dibandingkan dengan dua pedang surga, tidak diragukan lagi tempat itu jauh lebih rendah. Kedua pedang Tiandao sudah tidak digunakan selama 3000 tahun, dan sering beredar rumor bahwa kedua pedang ini telah meninggalkan Sekte Tiandao. Namun di setiap festival, dua pedang surga akan merespon dan mengeluarkan cahayanya sendiri. Sebagian besar orang dari tempat suci utama datang ke sini untuk memastikan kedua pedang ini. Jika suatu saat kedua pedang Tiandao tidak merespon, status Sekte Tiandao akan anjlok. Tuan, bagaimana kedua pedang surga ini dibandingkan dengan cermin ilahi Phoenix Gunung Ilahi kita? Putri kecil Gunung Phoenix Ilahi cukup tidak yakin dan bertanya pada lelaki tua di sebelahnya. Orang tua itu memiliki mata yang baik, dan berkata dengan senyuman yang dalam, jika kedua pedang surga dipisahkan, mereka pasti akan dikalahkan oleh cermin ilahi. Jika kedua pedang itu digabungkan, hanya sedikit orang di dunia yang dapat mengalahkannya. Tapi harta gunung suciku tidak akan pernah lebih lemah dari itu. Ah! Putri kecil itu mendengus tidak puas dan tidak berkata apa-apa. Tidak lebih lemah dari kedua pedang ini bukanlah jawaban yang dia inginkan. Haha, belum lagi hal-hal lain, ada satu hal yang pasti lebih kuat dari cermin ilahi Phoenix. Orang tua itu berkata sambil tersenyum lebar, cermin ilahi Phoenix telah digunakan beberapa kali dalam 3000 tahun terakhir. Tetapi kedua pedang Tiandao belum pernah digunakan sekalipun. Jauh dari altar, ada dua orang di puncak gunung menyaksikan cahaya dua pedang surga. Mereka adalah Zhao Tianyu dan Gu Yuxin, putra Dewa Bulan Darah. Kedua pedang surga sebenarnya ada di sini, gumam Gu Yuxin pada dirinya sendiri, melihat cahaya yang dilepaskan oleh kedua pedang itu, ekspresi ketakutan melintas di matanya. Selalu ada. Sebaliknya, Zhao Tianyu jauh lebih tenang. Matanya dingin. Jika bukan karena keberadaan kedua pedang ini, Sekte Dewa Bulan Darah pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Namun bertahun-tahun mengakar di Sekte Tiandao, saya akhirnya menemukan kebenarannya. Tanpa Master Sekte atau pedang Kaisar Manusia, dua pedang Tiandao tidak akan pernah muncul atas inisiatifnya sendiri, bahkan jika Sekte Tiandao dihancurkan. Entah ada pemimpin Sekte atau seseorang dengan pedang kekaisaran, sebaiknya keduanya. Sayangnya, Sekte Tiandao sekarang tidak memiliki pemimpin Sekte atau pedang Kaisar Manusia, dan kedua pedang Tiandao tidak akan pernah muncul. Ada rumor yang mengatakan bahwa dua pedang Tiandao menjaga seluruh tanah air timur, bukan hanya Sekte Tiandao. 100 tahun yang lalu, untuk memverifikasi dugaan mereka, Sekte Bulan Darah bahkan mengirim ahli Kaisar Realem untuk mengujinya sekali. Semua orang kuat dari Sekte Tiandao muncul, dan bahkan seorang suci agung pun mati. Kedua pedang Tiandao tidak muncul. Sebaliknya, Zhao Tianyu sekarang lebih memperhatikan pedang Kaisar Manusia dan apakah ritual ini dapat mengingat pedang Kaisar Manusia. Setelah pedang Kaisar Manusia kembali ke posisinya, bahkan jika tidak ada pemimpin sekte, ia masih dapat memerintahkan dua pedang Dao surgawi. Bahkan pedang Kaisar Manusia sendiri sudah cukup bagi mereka untuk merencanakan kebangkrutan. Hasilnya, dia merasa lega. Upacara pedang Kaisar Manusia masih hanya formalitas, pedang Kaisar Manusia tidak kembali, dan bahkan tidak ada respon apapun. Apakah aku tidak layak? Putra suci Dao yang berada di depan altar, menggigit bibirnya, terlihat sangat tidak nyaman, dan matanya penuh keengganan. Dia biasanya tidak terawat dan sulit diatur, selalu dengan senyuman di wajahnya. Meski menghadapi hidup dan mati, Anda tetap bisa tertawa dengan tenang. Tapi saat ini, dia tidak bisa tertawa.
Dia pernah mendengar senior Tianxing dari Gunung Feiyun berkata bahwa meskipun Ye Qingtian tidak mengingat pedang kaisar manusia, dia telah melihat pedang kaisar manusia dengan matanya sendiri. Sesampainya di sana, tidak ada reaksi sama sekali. Kalimat, "Saya tidak layak," mengandung begitu banyak kesedihan sehingga sulit dipahami oleh orang luar. Kakak senior, ini waktunya untuk turun. Tidak ada seorang pun yang layak atau tidak. Ini telah terjadi selama ribuan tahun. Mungkin pedang kaisar manusia sudah lama hilang. Wang Muyan tertawa pelan di sampingnya. Dia mencoba menghiburnya, tapi Daoyang menutup telinga dan bergumam, "Bukan seperti itu, bukan." Daoyang Shengzi tidak sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, menundukkan kepalanya dan pergi. Dengan berakhirnya upacara, banyak orang menghela nafas lega, dan bahkan guru Tianyin yang berwajah muram pun tersenyum lagi. Sage Agung Qian Yu menunjukkan ketenangannya, tapi menghela nafas berat di dalam hatinya, dan menatap Ye Qingtian. Mungkin masih ada peluang, formasi ritual masih ada, dan bukan tidak mungkin Ye Qingtian mempersembahkan dupa. Petapa Agung Qian Yu tiba-tiba berkata, "Ye Qingtian, ayolah." Para murid yang bersiap mengemas benda ritual dan membentuk kristal suci di depan altar juga terkejut. "Jangan bergerak dulu." Sein San Daoyang sadar dan segera menghentikan orang-orang ini dan mengusir mereka ke samping. "Kakak senior Daoyang, apa yang kamu lakukan?" Wang Muyan bertanya dengan heran. Daoyang Shengzi tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, biarkan saja Ye Qingtian datang." Sama saja setelah dia selesai menaruh dupa. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wajah Sage Agung Yufeng menjadi gelap. Mengirim dupa adalah langkah terakhir dari upacaranya, tetapi belum mencapai langkah ini. Tapi festival ini dipimpin oleh Sage Agung Qian Yu, jadi ini bukan masalah besar, dia bisa mengambil keputusan sepenuhnya. Dia tampak acuh tak acuh dan menatap seorang lelaki tua berpakaian hitam tidak jauh dari sana. Aura lelaki tua itu sangat kuat. Dia dikelilingi oleh orang-orang kuat dari keluarga Ye. Dia adalah leluhur keluarga Ye, Gang Feng Shengzun. Guru suci Gang Feng memperhatikan pemandangan Sage Agung Yufeng, mengangguk sedikit, lalu mencibir di sudut mulutnya. "Ye Qingtian, kenapa kamu belum datang dulu?" teriak Sage Qian Yu yang agung. Lin Yun sedikit bingung, tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia harus berdiri. Melihat Lin Yun berdiri, Petapa Agung Qian Yu menunjukkan senyuman di wajah seriusnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Dupa di Ye Qingtian ini milikmu. Kamu juga dapat mencobanya dalam perjalanan merayakan kembalinya manusia." Kaisar. Begitu kata-kata itu keluar, terjadi keributan dari segala arah. Upacara pengembalian pedang kaisar manusia sangatlah khusyuk. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah pedang leluhur, tapi tidak semua orang bisa mencobanya. Ingat pedang kaisar manusia. Lin Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika memungkinkan, dia pasti ingin mengingat pedang kaisar manusia. Dia mencobanya sekali sebelum dia bisa, tetapi tidak berhasil. Pedang kaisar manusia sepertinya sedikit takut padanya. Setiap kali dia mengulurkan tangannya, pedang kaisar manusia mundur, dan pada akhirnya langsung mengusirnya. "Ye Qingtian, datang dan cobalah," putra suci Daoyang menyapa dengan antusias di depan altar. "Kalau begitu cobalah." Lin Yun tidak bisa menolak, jadi dia berjalan menuju altar, dia segera mencapai tengah upacara, menaiki tangga altar, dan kemudian melihat ke arah Sage Agung Qian Yu. Petapa Agung Qian Yu tertawa pelan dan berkata, "Meskipun Ye Qingtian bukan orang suci, dia juga orang suci dari sekte Tiandao kita dan Tuan Tianlong. Membiarkannya mencoba sekali tidak melanggar sistem leluhur. Saya rasa tidak ada orang yang akan melakukannya objek." Semua orang terdiam dan bergumam pelan. Meski agak aneh, sepertinya tidak ada yang salah. Bagaimanapun, upacara pengembalian pedang kaisar manusia selalu hanya formalitas. Jika Ye Qingtian datang untuk mencobanya, saya khawatir itu tidak akan mengubah apapun. Terlebih lagi, hal ini dikatakan oleh Petapa Agung Qian Yu, jadi orang lain tentu saja tidak keberatan. "Saya keberatan." Pada saat ini, teriakan marah memecah kesunyian, dan suara itu datang dari leluhur keluarga Ye, Sage Agung Gang Feng. Semua orang terkejut, dan banyak yang memandangnya dengan heran. Petapa Agung Gang Feng tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan menunjuk ke arah Ye Qingtian dan berkata, "Jika dia benar-benar orang suci dari sekte Tiandao kita, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Petapa Agung Qian Yu, tetapi orang ini bukanlah orang suci dari sekte Tiandao. Ye Qingtian yang asli telah lama meninggal. Dia bukan Ye Qingtian. Identitas aslinya adalah keturunan pribadi Yao Guang, orang nomor 1 di jalan surga ke-9, wanita cantik yang terkubur, Lin Yun. N. Bab 2167 Sumpah Surga.
Ye Qingtian yang asli telah lama meninggal. Dia bukan Ye Qingtian, dia adalah keturunan pribadi Yao Guang, kecantikan yang terkubur, Lin Yun. Kata-kata Gang Feng Shengzun seperti guntur yang meledak di telinga semua orang, menyebabkan gelombang besar untuk beberapa saat. Kamu Qingtian bukan Ye Qingtian. Apakah Ye Qingtian berpura-pura menjadi Lin Yun? Semua kaget, kalau ini yang dikatakan orang lain, kredibilitasnya rata-rata. Namun ketika kata-kata ini keluar dari mulut Gang Feng Shengzun, sungguh luar biasa. Dia adalah nenek moyang keluarga Ye, dia telah hidup lebih dari 1000 tahun dan merupakan pemimpin de facto keluarga Ye. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak banyak bicara, tapi Ye Qingtian berasal dari keluarga Ye, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk berbicara. Lancang. Petapa Agung Qianyu tiba-tiba menjadi marah, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan kekuatan mengerikan dari Petapa Agung dilepaskan dari tubuhnya, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Suci Gang Feng, ini adalah Sekte Tiandao, jangan berikan aku aturan keluarga apapun, aturan sekte ada di depan aturan keluarga di belakang. Apakah dia Ye Qingtian? Ini bukan giliranmu untuk bicara. Keluar dari sini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Semua orang menghela nafas dan merasakan bahwa Sage Agung Qianyu begitu kuat dan niat membunuhnya sangat mencengangkan, dia benar-benar menunjukkan niat membunuh. Jarang sekali melihat orang bijak begitu marah. Ketika dia memarahi Gang Feng Shengzun secara langsung, wajahnya menjadi pucat karena marah, wajah lamanya dipenuhi amarah, matanya hampir keluar, dan dia sangat marah hingga dia akan muntah darah. Hal bajingan ini. Dari segi senioritas, Ye Qianyu hanya bisa dikatakan sebagai cucunya, sejak zaman dahulu tidak ada cucu yang memarahi kakeknya. Sangat marah. Jika Ye Qianyu mau mendengarkannya saat itu, bagaimana mungkin keluarga Ye bisa dikalahkan oleh keluarga Wang di Sekte Tiandao sekarang? Dendam lama dan baru ditambahkan bersama-sama, dan mata Holy Lord Gang Feng dipenuhi dengan kebencian, dan dia berharap dia bisa meledak di tempat. Tapi menghadapi tatapan Ye Qianyu, dia masih waspada, itu adalah sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Terlepas dari status atau kekuatannya, dia lebih rendah dari orang lain. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Penguasa istana Tianyin berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum, karena Yang Mulia Gang Feng telah berbicara, biarkan dia menyelesaikan kata-katanya terlebih dahulu. Dengan senyuman di wajahnya, dia sama sekali mengabaikan tatapan Sage Agung Qianyu dan melanjutkan, Sage Gang Feng pasti memiliki kepercayaan diri jika dia berani mengatakan ini, kan? Master Pedang Tian Xuan, Sage Agung Jing Chen, dan Sage Agung Long Yun saling memandang, dan untuk sesaat mereka tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Petapa Agung Qianyu awalnya ingin Lin Yun mencobanya untuk melihat apakah dia bisa mengembalikan pedang kekaisaran. Namun tanpa terlihat, Lin Yun didorong ke garis depan badai, dan tidak ada jalan keluar lain saat ini. Gang Feng Shengzun berkata dengan dingin, aku berani mengatakan ini dengan percaya diri. Ye Qianyu, jika kamu tidak memiliki niat jahat di hatimu, biarkan aku menghadapinya. Terjadi banyak perbincangan dari semua pihak, dan pemandangan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang sangat terkejut. Dalam keadaan normal, dia bisa langsung menekan mereka, namun sekarang ada banyak tamu dari tempat suci lainnya, dan sangat sulit bagi Raja Kera Qianyu untuk menghadapinya. Jika Ye Qingtian benar-benar mengubur keindahan malam ini, itu akan sangat menakutkan. Ada begitu banyak keajaiban ilmu pedang di dunia. Kembalinya Ye Qingtian ke sekte setahun kemudian bisa menyamai waktu ketika Tuan Muda Yan Hua akhirnya menghilang. Bukannya tidak ada yang mencurigainya di masa lalu, tapi memang benar jumlahnya tidak banyak, tapi perkataan leluhur keluarga Ye masih memiliki bobot tertentu. Konfrontasi saja, ya atau tidak, konfrontasi saja. Beberapa orang berpikir itu tidak mungkin dan berkata, ini terlalu tidak masuk akal. Tidak mungkin Tuan Muda Yan Hua dan Ye Qingtian bisa bertarung satu sama lain. Selain menggunakan pedang, Anda harus tahu bahwa Ye Qingtian adalah seorang pembunuh suci. Tuan Muda Yan Hua benar-benar mustahil. Tidak akan melakukan hal seperti itu. Semua pihak berbisik-bisik, dan diskusi berangsur-angsur menjadi lebih keras. Pria misterius bertopi itu tidak bisa menahan tawa, menarik, sangat menarik. Sekelompok orang di belakangnya memandang Ye Qingtian dengan geli. Jika orang ini benar-benar Lin Yun, maka kain suci langit ada di tangannya. Meskipun Kaisar Pedang Yu Qingfeng memperingatkan dunia bahwa orang-orang di alam Kaisar tidak diizinkan mengambil tindakan terhadapnya, dia tidak mengatakan bahwa orang-orang berkuasa di alam suci tidak diizinkan mengambil tindakan terhadapnya. Jika Yao Guang masih dalam kondisi puncaknya, tidak ada yang berani menyentuhnya.
Tapi sekarang kematian Yao Guang sudah dekat dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjaga murid-muridnya? Tentu saja, semua ini mengandaikan bahwa Ye Qingzhen adalah Lin Yun. Melanjutkan kebuntuan bukanlah suatu pilihan. Petapa Agung Qianyu menunjukkan tatapan dingin di matanya dan berkata, Yang Mulia Gang Feng, konfrontasi baik-baik saja, tetapi saya menyarankan Anda bahwa Anda harus memberikan bukti dalam segala hal. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Gang Feng Zhengzun mencibir, apakah kamu mengancamku? Orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Ye Qingtian yang asli telah lama meninggal, dan dia tidak akan pernah menjadi Ye Qingtian. Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Qingtian, kamu berani bersumpah demi hukum surga, bukankah kamu cantik yang terkubur? Sumpah surga adalah keberadaan yang sangat misterius, bahkan para penggarap jahat dengan reputasi jahat dan berani tidak akan berani bersumpah demi sumpah surga dengan santai. Jalan surga bukanlah keberadaan ilusi. Perkataan Gang Feng Zhengzun langsung membuat semua orang terguncang. Ya, selama kamu bukan kecantikan yang terkubur, bersumpahlah demi jalan surga. Sumpah ini dapat diucapkan oleh semua orang yang hadir. Lin Yun memandang Holy Lord Gang Feng dan berkata dengan tenang, tidak masalah. Tapi jika kamu ingin aku bersumpah demi surga, kamu harus bersumpah demi surga sendiri terlebih dahulu. Dia tampak santai dan berkata dengan tenang, aneh bagi orang yang hidup seperti saya dikatakan mati oleh Anda. Karena Anda begitu yakin, maka Anda bersumpah demi hukum surga bahwa Ye Qingtian memang sudah mati. Jika tidak mati, dia akan dihukum oleh dewa dan tidak akan pernah bisa menerobos ke alam Sage Agung. Melihat betapa tenangnya Lin Yun, banyak orang mulai curiga jika Ye Qingtian benar-benar Lin Yun, aktingnya akan terlalu mirip dan terlalu tenang. Sepertinya tidak ada yang salah dengan perkataannya, lagi pula tidak ada orang yang bersumpah demi surga tanpa alasan, yang juga tidak menghormati surga. Gang Feng Zhengzun melihat penampilan tenang Lin Yun, dan dia awalnya penuh percaya diri. Ketika Lin Yun diminta bersumpah ke surga, dia tidak merasakan tekanan sama sekali, tetapi ketika tiba gilirannya, dia langsung menyerah. Jangan takut dengan kemungkinan apapun, cukup 10.000. Bahkan jika itu adalah peluang 1/1000, Tuan Suci Gang Feng tidak mampu untuk bertaruh. Dia benar-benar tidak bisa 100% yakin apakah Ye Qingtian sudah mati. Apakah kamu tidak berani? Lin Yun tersenyum. Gang Feng Zhengzun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tuan Istana Tianyin, wajahnya terlihat bermasalah, sungguh, sumpah surgawi ini terlalu kejam. Umurnya sebenarnya hampir habis, jika dia tidak bisa dipromosikan menjadi Sage Agung dalam waktu 100 tahun, umurnya akan habis dan dia akan mati karena usia tua. Lin Yun memperhitungkan kelemahannya dan tahu bahwa dia akan menjadi pemalu. Penguasa Istana Tianyin mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia harus menyetujui Lin Yun, dan wajah guru suci Gang Feng tiba-tiba berubah menjadi hijau. Berita bahwa Ye Qingtian adalah wanita cantik yang terkubur diberitahukan kepadanya oleh Zhao Tianyu, putra dewa, dan itu juga merupakan rencana pihak lain untuk bersumpah demi surga. Namun siapa sangka Lin Yun langsung menyetujuinya dan kemudian bergabung dengan pasukannya. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah guru suci Gang Feng, para tamu dari segala penjuru, serta banyak murid di bawah, semuanya menjadi curiga. Ekspresi Gang Feng Zhengzun berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Ye Qingtian mungkin belum mati, tapi kamu. Lin Yun mencibir dan langsung menyela, aku berdiri di depanmu. Ye Qingtian secara alami belum mati. Hantu tua, kamu hanya membenciku. Anda. Suara hantu tua membuat Tuan Suci Gang Feng marah, dan dia segera berkata, Wang Zi, karena kamu mengatakan kamu adalah Ye Qingtian, maka katakan padaku, siapa ibu kandung Ye Qing, siapa ayah kandungnya, dan siapa dia? Kakek, beritahu aku. Lin Yun tersenyum, terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan tenang. Ia sudah hafal informasi yang diberikan oleh kakak tertuanya, dan ia menjawabnya dengan lancar tanpa ada kekurangan. Orang-orang yang sebelumnya meragukannya menjadi terharu. Kepolosan Ye Qing ini tidak terlihat seperti dia hanya berpura-pura. Hanya sedikit orang yang mengetahui cerita di dalamnya merasa sedikit lega. Ji Zixi berkedip, matanya yang indah penuh kejutan, pria ini memiliki hati yang besar. Dia mampu menahan tekanan yang begitu besar, tapi Gang Feng Zhengzun lah yang menerobos pertahanan hanya dengan teriakan dari hantu tua itu. Jawaban lancar Lin Yun membuat Tuan Suci Gang Feng gugup, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Bahkan orang-orang kuat di alam suci Sekte Tiandao mulai berbisik, dan kemudian memandangnya dengan curiga. Dia adalah Ye Qingtian. Saya pribadi dapat membuktikan bahwa selama saya menyerangnya,
saya dapat memaksanya keluar dari wujud aslinya dalam satu gerakan. Gang Feng Shengzun tidak punya pilihan selain berbicara langsung. Jika kamu punya nyali, datang dan coba. Sage Agung Long Yun menjadi marah dan berteriak dengan dingin, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut muridku, aku akan membunuh semua junior keluarga Yemo. Wow! Semua orang tersentak, ancaman dari Sage Agung Long Yun membuat ekspresi semua orang berubah. Pada saat yang sama, Sage Agung Jingchen dan Master Pedang Tian Xuan memandangnya dalam diam, dan Master Suci Gang Feng tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa dan merasa sangat stres. Para tamu dari tempat suci lainnya pun kaget saat melihat pemandangan ini. Teman baik, Ye Qingtian sangat kuat kali ini, Sekte Tiandao memiliki begitu banyak orang suci yang mendukungnya. Bahkan jika dia benar-benar Ye Qingtian, dengan 3 orang bijak berdiri di belakangnya, siapapun yang ingin memindahkannya harus berpikir dengan hati-hati. Holy Lord Gang Feng tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, tapi dia masih berkata dengan keras kepala, sungguh tidak pantas bagiku untuk mengambil tindakan, Zhen Feng, kemarilah. Jika Zhen Feng mengambil tindakan, dalam 10 gerakan, dia pasti akan mengungkapkan wujud aslinya. Zhen Feng adalah seorang setengah biksu Tianyuan dari keluarga Ye. Tingkat budidayanya berada pada tahap kedua dari alam Tianyuan. Ia telah menyeberang ke alam api suci dan jiwa sucinya telah berhasil dipadatkan. Half Sein Puncak Zen berdiri. Ye Qianyu sedikit mengernyit, siap mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Biarkan dia datang, aku tidak takut. Lin Yun melirik Sage Agung Qianyu dan mengangguk sedikit. Jika dia ingin melewati level hari ini, dia harus menunjukkan kekuatan ekstra, jika tidak, dia akan terjerat tanpa henti. Ini yang kamu katakan, Puncak Zen belum mengambil tindakan. Tuan Suci Gang Feng segera sangat gembira dan segera berbicara. Para tamu dari semua tempat suci menunjukkan keraguan dan keterkejutan. Zhen Feng adalah seorang setengah biksu dari alam Tianyuan. Dia telah mencapai tahap kedua dari alam Tianyuan. Dengan kekuatannya, bahkan alam setengah biksu di puncak Ziyuan pun tidak dapat memblokir 3 gerakan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Qingtian, tingkat budidayanya hanya di ranah Ziyuan. Bagaimana dia bisa menghentikan Zen Peak Half Sein? Dengan suara mendesing, Zhen Feng datang ke platform pertempuran dan berjalan perlahan. Dia tenang dan langkahnya mantap. Setiap kali dia melangkah, langit akan naik di belakangnya, dan tak lama kemudian akan ada 36 lapisan langit yang saling tumpang tindih. Pada saat tirai langit tumpang tindih, karakter api kuno terkondensasi di dalamnya. Kultivasinya di alam api suci saja membuatnya jauh lebih kuat dari Wang Zai sebelumnya. Ledakan. Saat dia berhenti, sebuah gulungan astrologi terbuka. Dalam lukisan itu, gunung api suci muncul dari tanah, seekor naga meraung di puncak gunung, dan kilat serta guntur bergemuruh. Sebelum pertarungan benar-benar dimulai, setengah biksu puncak Zen menunjukkan latar belakangnya yang luar biasa. Dia telah berlatih selama lebih dari 200 tahun. Setengah petapa puncak Zen menatap Lin Yun dan berkata, di usiaku, sungguh tidak pantas untuk menyerangmu. Hanya 3 gerakan. Jika aku tidak bisa memaksamu keluar dari wujud aslimu dalam 3 gerakan, aku akan menjadi dianggap pecundang. Bab 2168 karakter. 3 gerakan lagi. Lin Yun tersenyum pahit di dalam hatinya, dia mati rasa mendengar kata-kata seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, lawannya adalah Half Sein Tianyuan di alam jiwa suci. Menurut kakak senior, Half Sein di alam ini dapat melepaskan cahaya jiwa suci. Tetap tidak boleh terlalu ceroboh. Setengah orang suci di alam jiwa suci sangat kuat, tetapi jika memungkinkan, saya masih berharap Anda bisa berusaha sekuat tenaga dan tidak menunjukkan belas kasihan. Lin Yun memandang ke pihak lain dan berkata. Setengah biksu puncak Zen tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dentang. Lin Yun mengeluarkan pemakaman bunga, memegangnya di tangan kanannya, lalu menunjuk ke arah lawan. Wow! Saat ujung pedang menunjuk ke arah lawan, energi suci yang agung melonjak di tubuh Lin Yun, dan segera 1000 galaksi terbentang di belakangnya. Di atas bintang-bintang, matahari dan bulan bersinar bersamaan. 2 kristal bintang matahari bulan dan matahari bulan bertemu, dan dalam sekejap, temperamen Lin Yun berubah total. Pada saat ini, dia bermandikan cahaya di bawah niat pedang galaksi, dan aura kuat memenuhi udara, menyendiri dan bebas. Membandingkannya dengan setengah biksu puncak Zen, jelas bahwa yang terakhir ini memiliki tingkat pengolahan yang lebih kuat dan kekuatan biksu tirai surgawi tingkat 36 lebih menakutkan, namun paksaan ini tidak mampu menahan Lin Yun.
Dia seperti makhluk abadi, halus dan tidak terlihat saat dia mengangkat matanya untuk melihat masa lalu. Semua pendekar pedang di dunia sepertinya melihat bintang terbakar di antara langit dan bumi. Itu adalah cahaya, itulah cahaya pendekar pedang. Para kultivator pedang yang hadir tercengang. Keadaan Lin Yun saat ini sungguh ajaib. Dia sepertinya telah berubah menjadi pedang, dan pedang itu seperti perpanjangan hidupnya. Pengadilan kematian. Kemarahan melintas di mata setengah biksu puncak Zen. Orang ini berani mengarahkan pedang ke arahnya. Dia segera mengayunkan pedang panjang, melepaskan api suci yang menakutkan, dan memenggal kepala Lin Yun. Setengah biksu di alam jiwa suci menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Ledakan. Cahaya pedang di tangannya meledak ratusan kaki, dan nyala api tetap tertinggal seperti air terjun. Dalam sekejap mata, Lin Yun dimusnahkan, menutupi cahaya galaksi di belakangnya. Ini merupakan pukulan dari 200 tahun kultivasi. Pedang ilahi kunang-kunang, 10.000 pedang disatukan menjadi satu. Lin Yun tidak takut dan memutar tangan kanannya sedikit untuk melihat 13 bayangan keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menggambar lingkaran. Ledakan. Pedang yang kuat dan berat dari Semi Sein puncak Zen menjadi semakin lemah saat mendarat di lingkaran. Gosok 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 gosok. Cahaya pedang berputar, dan cahaya kunang-kunang menjadi semakin cemerlang. Di bawah lingkaran cahaya pedang, kekuatan pedang Zen Peak Half Sein dengan cepat dihilangkan. Melihat pemandangan ini, mereka yang sebelumnya mengira Ye Qingtian sedang mencari kematian semuanya tercengang dan tercengang. Bukankah ini pedang ilahi kunang-kunang bagian 1? Semua orang mengetahui ilmu pedang, banyak orang mengetahuinya, dan mereka bahkan mempraktikkannya hingga tingkat yang sangat tinggi. Tapi di tangan Lin Yun, itu sangat misterius, dan terasa tidak bisa dipahami dan tidak jelas. Saya tidak mengajarinya dengan sia-sia. Wajah cantik dan dingin Master Pedang Tian Xuan menunjukkan senyuman langka, seolah es dan salju telah mencair dalam sekejap. Anak ini sangat pintar, kata Sage Agung Jingchen sambil tersenyum, wajah cantiknya penuh cinta. Jarang sekali kedua wanita simpanan itu tidak bertengkar, dan ternyata sikap mereka konsisten. Orang bijak Long Yun, yang sangat galak sekarang, juga tersenyum pada saat ini. Hanya dengan pedang ini, Lin Yun mampu menstabilkan dirinya sendiri. Hehe, ini adik junior kita. Ye Guhan bersandar di kursi, dengan kaki depan kursi tergantung di udara dan berayun ke atas dan ke bawah, dia sedang memakan buah naga dengan senyuman di wajahnya dan matanya sedikit menyipit. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh pedang Lin Yun, hanya dengan sedikit penglihatan, mereka bisa melihat betapa luar biasa pedang ini. Ye Qingtian ini benar-benar anak ajaib. Dia seperti reinkarnasi dari pedang abadi. Bakatnya sangat kuat. Ribuan pedang disatukan menjadi satu. Tidak terlalu banyak orang yang tahu cara menggunakannya, tapi setiap orang yang menggunakannya seperti ini adalah spiritual. Ini gaya tuan pedang leluhur kan? Siapa bilang cahaya kunang-kunang tidak bisa menandingi matahari dan bulan? Orang tua berpakaian karung di sebelah Ji Zixi juga sering mengangguk. Di peron, setengah biksu puncak Zen memanfaatkan sepenuhnya alam jiwa suci, lalu ia memobilisasi ki suci yang agung, dan 36 lapisan langit saling tumpang tindih, dan setiap pedang sangatlah menakutkan. Setelah beberapa saat, 10 gerakan berlalu. Dalam 3 gerakan yang disepakati, Ye Qingtian diizinkan menggunakan prototipe terlebih dahulu, tetapi 10 gerakan telah berlalu dan Ye Qingtian masih tanpa cedera. Keduanya bertarung semakin sengit. Tidak hanya cahaya pedang yang meletus menjadi semakin mencengangkan, tetapi kecepatannya juga sangat cepat hingga membuat pusing. Tidak peduli seberapa cepat Zen Peak Half Sein berakselerasi, Lin Yun bisa dengan mudah mengimbanginya. Gerakan tubuhnya secepat langit dan megah seperti matahari di langit, dan terkadang setenang gunung dengan segalanya berubah dalam sekejap. Inci persegi. Di tangannya, teknik mengejar matahari ilahi bekerja hingga tingkat yang ajaib, dan dikombinasikan dengan hati pedang naga azure miliknya, dia dapat dengan sempurna menetralisir serangan lawan setiap saat. Cahaya dari langit. Semi Sein puncak Zen mengertakkan giginya dan menampilkan serangkaian seni bela diri tingkat super tingkat hantu. Pedangnya meledak seperti bintang dan membuat Lin Yun terbang. Wah, lalu pedang di tangannya terbang melewati seperti meteor, menusuk Lin Yun di udara. Segel matahari dan bulan naga ilahi, darahnya memantulkan langit. Lin Yun menjadi tenang dan membentuk segel dengan satu tangan di udara, lalu melambaikan pemakaman bunga. Dalam sekejap, pemandangan mengerikan muncul di alun-alun di langit redup tak berbatas, seberkas matahari terbenam memantulkan langit seperti darah.
Saat Lin Yun mengayunkan pedangnya, matahari terbenam yang berdarah dalam penglihatannya berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah yang menyilaukan dan menghadapnya. Dentang. Pedang suci yang terbang di sisi lain langsung diledakkan kembali oleh pemakaman bunga. Cahaya api terbang dan meteor menghilang. Api yang terbang dan awan yang mengalir. Setengah biksu dari puncak Zen menangkap pedang suci itu, memegang gagangnya dengan kedua tangan, dan menebas pedang itu dengan satu tangan. Pedang ini sangat kuat dan berat, dan karakter api kuno di belakangnya serta gunung suci yang menyala-nyala dalam gulungan astrologi semuanya bergabung menjadi satu. Ledakan. Cahaya pedang sepanjang 100 kaki merobek kehampaan dan menyerang Lin Yun secara langsung dengan ketajaman yang tak tertandingi. Klik, klik, klik. Sebelum cahaya pedang jatuh, galaksi yang ditakuti di belakang Lin Yun terus meledak di bawah tekanan kekuatan ini. Tidak mungkin, tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi dari Lin Yun, dan jiwa suci diintegrasikan ke dalam aturan jalan suci, pedang ini sangat menakutkan. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan segera memperlihatkan segel suci kedua naga matahari dan bulan. Balikkan yin dan yang. Dalam sekejap, perubahan misterius terjadi di kepala dan kaki Lin Yun, bintang pedang matahari berubah menjadi langit keemasan, dan bintang pedang bulan berubah menjadi tanah perak. Dia berdiri di tengah, memegang pemakaman bunga di tangannya. Ketika Semi Sein puncak Zen hendak membunuhnya, dia menyentakkan pergelangan tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, yin dan yang terbalik, langit dan bumi terbalik, ruang terus terdistorsi, dan langit dan bumi langsung berputar terbalik. Adegan yang muncul di Pesta Naga Biru muncul kembali di Altar Square, tapi kali ini lebih cepat dan ganas, dan musuh yang dihadapi lebih kuat. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan liar, dan hanya dengan sedikit kontak, telapak tangan kanan Lin Yun yang memegang pedang retak. Ada juga kekuatan mengerikan yang menyerang seluruh tubuh, yaitu api suci takdir dari Semi Sein puncak Zen. Untungnya, dunia akhirnya berbalik arah, dan dengan suara yang keras, setengah biksu puncak Zen terdorong mundur. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Setengah biksu puncak Zen menyeka darah di sudut mulutnya dengan santai. Dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dan dampak kecil ini tidak dapat melukainya secara serius. Hampir segera setelah dia didorong mundur, dia datang dengan kecepatan lebih cepat. Desir, desir, desir. Dia berada di udara, dengan cahaya api terpantul di langit, dan pedang suci di tangannya melambaikan cahaya pedang yang menyilaukan. Setiap cahaya pedang dapat dengan mudah merobek udara. Lin Yun segera ingin menggunakan kode pedang Taixuan, tapi dia bereaksi dengan cepat dan segera menyadari ada yang tidak beres. Dia dengan paksa menginterupsi kode pedang Taixuan, menggunakan kode pedang penghancur dunia Naga Phoenix untuk menghadapi musuh, dan memanggil kuali Naga Phoenix dari kedalaman Zimanshan. Energi Lin Yunseng melonjak, dan dia menggunakan serangan sebagai pertahanan, dia sepenuhnya mengabaikan pertahanan dan menusuk tenggorokan lawan. Bajingan kecil. Half Sein puncak Zen mengutuk dan harus mundur. Setelah keduanya bertukar lebih dari 10 serangan dan pertahanan, pedang suci dari kedua belah pihak menebas dengan keras, menyebabkan percikan api beterbangan dan suara keras seperti guntur. Ledakan. Kekuatan yang diberikan oleh kedua pria itu terlalu besar, dan pedang di tangan mereka terlempar pada saat yang bersamaan. Cahaya jiwa suci. Mata Zen Peak Half Sein berbinar. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengatupkan kedua telapak tangannya dengan kuat. Berdengung. Jiwa sucinya bergejolak, dan energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan. Seberkas cahaya meledak dari tengah alisnya, dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya sejauh ratusan kaki. Dalam jarak 100 kaki, dia adalah raja dunia ini. Dari sudut pandang Lin Yun, dunia gelap gulita, dengan hanya tubuh Semi Sein puncak Zen yang bersinar terang. Klik, klik, klik. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya merasakan tekanan yang luar biasa, dan retakan muncul di tulangnya. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Di kejauhan, sentuhan ungu dingin melintas di alis keriput Sein Gangfeng, dan dia mengertakkan gigi. Semua orang terkesiap. Hal yang paling kuat tentang setengah biksu Tianyuan di alam jiwa suci adalah dia telah memadatkan jiwa suci. Keberadaan alam yang mirip dengan cahaya jiwa suci sebenarnya bisa disebut alam semu, setelah mencapai alam suci dapat berubah menjadi alam suci. Ye Qingtian, apa lagi yang ingin kamu katakan? Zen Peak Half Sein berkata dengan dingin. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, apa yang bisa saya katakan? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan saya melakukannya dalam 3 langkah? Anda bahkan telah melepaskan cahaya jiwa suci, apakah saya melakukannya? Saya tidak tahu apa yang baik atau buruk. Melihat Lin Yun masih berbicara dengan arogan,
Semi Sein Puncak Zen segera meningkatkan mobilisasi energi sucinya, berharap membuat pihak lain benar-benar terdiam. Kamu telah ditekan oleh jiwa suciku. Bahkan jika kamu adalah tubuh Dewa Changlong, kamu tidak dapat mengorbankannya sekarang, apalagi kamu tidak memiliki pedang di tanganmu. Kenapa kamu begitu keras kepala, kamu bajingan kecil? Half Sein Puncak Zen mengertakkan gigi dan berkata dengan amarah di matanya. Dia sangat tidak senang karena setengah orang suci Tian Yuan, yang berada di alam jiwa suci, harus bertarung sampai titik ini melawan seorang pria kecil di alam Yuan ungu. Bahkan jika dia menang hari ini, itu akan sangat memalukan. Hanya dengan membiarkan pihak lain mengungkapkan identitas aslinya, dunia dapat melupakannya dan menyelamatkan mukanya. Ekspresi Lin Yun tidak berubah, apa yang dikatakan pihak lain itu benar, setelah memanfaatkan kesempatan itu, tubuh Dewa Changlong memang tidak bisa digunakan. Tubuh fisiknya terus-menerus diperas, dan meridiannya hampir terdistorsi oleh penindasan. Ye Qingtian, berhentilah berpura-pura. Jika kamu bertahan selama seperempat jam lagi, seluruh tubuhmu akan meledak dan mati. Cepat tunjukkan tubuh aslimu dan biarkan dunia mengetahui wajah aslimu. Aku tidak mau membunuhmu, kata setengah biksu dari Puncak Zen dengan dingin. Mata Lin Yun bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu benar-benar menarik. Sepertinya kamu mengatakan kamu akan mengubur keindahan tanpa terlihat. Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, Lin Yun mengorbankan hati pedang Changlong, dan cahaya pedang perak menyebar seketika. Ada seberkas cahaya antara langit dan bumi, berasal dari hati pedang Changlong Lin Yun. Klik. Cahaya jiwa suci pecah, dan tekanan agung tiba-tiba menghilang. Lin Yun melakukan gerakan backhand, dan pemakaman bunga berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arahnya. Setengah biksu Puncak Zen terkejut dan segera mengulurkan tangannya untuk memanggil pedang sucinya. Keduanya bergerak sangat cepat, dan saat mereka memegang gagang pedang mereka, mereka saling menyerang seperti kilat. Ini adalah tindakan yang mengancam jiwa, saat mereka bertemu di jalan sempit, itu tergantung siapa yang lebih kejam kepada Anda dan siapa yang lebih berani mempertaruhkan nyawa. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi atau kekuatan, itu hanya tergantung pada siapa kultivator pedang sejati dan siapa yang memiliki hati yang tulus terhadap pedang. Setengah orang suci dari Puncak Zen tanpa sadar ketakutan untuk sesaat, tetapi melihat kembali ke Lin Yun, dia bergerak maju tanpa rasa takut akan hidup atau mati. Terlalu cepat. Saya melihat bayangan yang tumpang tindih, cahaya pedang naik dan turun, dan darah berceceran. Pakaian putih Lin Yun berkibar, dan dia berdiri di kehampaan dengan pemakaman bunga di tangannya, tidak ada yang tidak terlihat tentang ahli pemakaman bunga. Kita semua adalah kultivator pedang. Selama ada pedang di tangan kita, semuanya adalah ahli pemakaman bunga. Setengah orang suci Puncak Zen menutupi lehernya, menatap Lin Yun dengan kaget, mengertakkan gigi dan berkata, siapa kamu? Bukankah aku sudah mengatakannya? Selama ada pedang di tangan, semua orang adalah ahli kecantikan. Aku ahli kecantikan, dan ketika aku dikuburkan, aku juga akan menguburkan seseorang. Lin Yun mengangkat matanya dan melihat ke atas. Saat dia selesai berbicara, dia menyarungkan pedangnya. Fiu. Saat pemakaman bunga dimasukkan ke dalam sarung pedang, tangan setengah biksu Puncak Zen yang menutupi lehernya terus berlumuran darah, dan seketika itu juga sebuah kepala manusia terbang keluar. Bab 2169 Awan Ilahi Menghilang. Berdebar. Tubuh setengah biksu Puncak Zen yang tanpa kepala langsung terjatuh, dan kemudian darah mengalir keluar dari lehernya, dengan cepat meluap ke tanah. Monster macam apa ini? Bisakah alam Yuan ungu membunuh setengah orang suci Tian Yuan yang telah memadatkan jiwa suci? Orang-orang kuat di alam suci yang hadir semuanya tercengang, seolah-olah mereka sedang menonton dongeng. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa di saat-saat terakhir pertarungan demi nyawa mereka, Half Saint Zen Peak merasa ketakutan untuk sesaat. Ini hanya 1/1000 detik yang mengorbankan pertempuran dan nyawanya sendiri. Jika tidak, setidaknya itu akan menjadi akhir dari kematian bersama. Ye Qingtian tidak seseram kelihatannya, tapi tidak peduli apa, Ye Qingtian menang pada akhirnya. Dan sepertinya dia sudah menduga bahwa setengah biksu Puncak Zen akan merasa terintimidasi, dan keinginan untuk menang di matanya dengan pedang terakhirnya adalah hal yang benar-benar membuat orang merasa takut. Sungguh suatu keberanian yang luar biasa dan rasa percaya diri yang sombong. Sorot matanya membuat orang merasa bahwa meskipun dia menghadapi pria kuat di alam suci, dia pasti akan mengayunkan pedang terakhirnya tanpa ragu-ragu. Ini adalah bagian yang menyeramkan.
Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lin Yun, dan mereka semua merasa mati rasa dan tidak bisa dipercaya saat mereka melihatnya perlahan menyeka darah di pedang. Orang suci Gang Feng gemetar karena marah, dan dia menunjuk ke arah Lin Yun dan berkata, "Ye Qingtian, kamu terlalu kejam. Bahkan jika Semi Sein Puncak Zen memiliki banyak kekurangan, kamu tidak boleh membunuhnya. Kamu adalah orang suci dari Sekte Tiandao, kamu membunuh sesama muridmu. Kamu layak mati." Dia benar-benar marah, mengaum seperti auman. Lin Yun memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, dan raut di antara alisnya menunjukkan rasa malas dan rileks setelah pertempuran besar. Dia menyeka tubuh pedangnya, dan setelah menyarungkan pedangnya, dia mengangkat matanya untuk melihat ke pihak lain, dan pada orang suci yang menyendiri ini. Matanya penuh dengan penghinaan, dan dia sama sekali mengabaikan kemarahan dan niat membunuh pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa aku adalah kecantikan yang terkubur, dan aku adalah keturunan langsung dari Yao Guang. Jadi apa yang harus aku lakukan? Khawatirkan. Jika dia ingin membunuhku, tentu saja aku akan bunuh dia." Sage Agung Gang Feng mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu mengakuinya, kamu adalah kecantikan yang terkubur, kamu adalah Lin Yun." Lin Yun berkata sambil tersenyum, "Itu saja yang kamu katakan. Kecantikan yang terkubur bukanlah orang yang tidak terlihat, dan identitas pribadi Yao Guang bahkan lebih buruk lagi. Karena kamu sendiri yang mengakuinya, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan." Tuan Suci Gang Feng mengertakkan gigi karena marah ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Yun. Dia adalah orang suci yang agung, tapi anak ini sebenarnya membencinya. Dia sangat marah dan sepertinya dia akan segera mengambil tindakan dan memukuli Lin Yun sampai mati dengan tangannya sendiri. Itu adalah momentum yang sangat menakutkan, terutama jika ditujukan pada Semi Sein. Tapi Lin Yun tidak hanya tidak takut, tapi melawan tekanan pihak lain. Dia mengambil langkah maju, mengangkat matanya dan berkata sambil tersenyum, "Orang aneh tua, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu benar-benar mengira aku seorang ahli kecantikan, maka kakak laki-lakiku Master Pedang King He ada di sini." Ye Guhan yang masih mengunyah Shenlonggui tiba-tiba dipanggil dan tersenyum pahit, adik juniornya benar-benar kesal. Gang Feng Sengzun tercengang, aura pembunuhnya jelas melemah, dan dia, yang sudah ragu-ragu, menjadi semakin bingung. Ini belum selesai. Lin Yun mengambil satu langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Jika Anda mengira saya adalah tuan muda yang mengubur bunga, Santo Pedang Tian Xuan, dan Santo Jingchen Agung, kedua istri majikan saya juga ada di sini. Tuan murahanku, Sage Agung Long Yun, juga ada di sini." Setelah mengucapkan serangkaian nama, aura Sage Agung Gang Feng benar-benar ditekan. Ini belum selesai. Senyuman Lin Yun memudar dan dia tiba-tiba berteriak, "Siapapun, siapa yang tidak bisa mengalahkanmu sampai mati? Kamu orang tua, kecuali kamu sedikit lebih tua, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berpura-pura di depanku?" Lin Yun, seorang semi suci, berteriak dan bertanya seolah-olah dia telah melihatnya. Dia benar-benar menekan momentum Gang Feng Sein. Orang tua itu ragu-ragu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Ye Qingtian, turunlah." Petapa Agung Qianyu menghela nafas dalam hatinya dan tidak lagi bersikeras membiarkan Lin Yun mencoba ritual kembalinya pedang kaisar manusia. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan Tuan Istana Tianyin di sini, dia tidak akan pernah membiarkan Lin Yun mencoba kembali dengan pedang kaisar manusia. Memaksa Lin Yun untuk mencobanya terlalu tidak adil bagi si kecil. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, datanglah ke sini. Sage Agung Long Yun memarahinya, mengulurkan tangannya, dan kekuatan agung dilepaskan, menangkapnya di belakangnya dari kejauhan. Sepertinya dia memarahinya, tapi dia sebenarnya menempatkannya di belakangnya untuk melindunginya. "Yang mulia Gang Feng, silakan duduk juga. Wajar jika seorang setengah suci tidak bisa menahan tangannya saat bertarung. Tidak perlu mengejarnya terlalu dekat. Selain itu, Ye Qingtian adalah Tuan Tianlong. Penguasa istana Tianyin tidak meninggalkan jejak dan memberi Lord Suci Gang Feng satu langkah, sehingga dia bisa mendapatkan kembali sedikit wajahnya yang hilang. Dia juga meredakan situasi untuk saat ini dan tidak lagi peduli apakah Ye Qingtian adalah seorang playboy atau bukan. Baginya, selama anak ini tidak mencoba memanggil pedang kaisar manusia, maka tidak ada gunanya merasa kasihan jika setengah biksu dari keluarga Ye meninggal. Tetapi jika Petapa Agung Qianyu bersikeras untuk melakukan apa yang diinginkannya, penguasa istana Tianyin tidak mampu mengambil risiko, dan dia pasti harus berjuang sampai akhir. Ada banyak diskusi ke segala arah, dan para tamu dari semua pihak berbisik-bisik. Bahkan orang bodoh pun tahu ada yang tidak beres dengan suasana di sini.
Arus bawah dari Sekte Tiandao sepertinya terekspos ke publik. Kakak senior, apakah dia sebenarnya seorang ahli kecantikan? Kebanyakan dari mereka dikejutkan oleh keberanian Lin Yun untuk memaksa Holy Lord kembali, tapi ada satu orang yang terus menatap lurus ke arah Lin Yun, dengan ekspresi yang rumit dan tak terkatakan, dan sepasang mata indah penuh kabut, seolah-olah dia memiliki keluhan yang tak ada habisnya. Namun keluh kesah ini tidaklah tragis, melainkan lebih diragukan dan membingungkan, selain itu banyak juga suka dan dukanya. Terlalu rumit. Itu adalah Orchid Sein Bai Suying. Ketika Holy Lord Gang Feng mengucapkan kata-kata itu, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya, dan kemudian dia menatap Lin Yun dengan seluruh perhatiannya. Dia merasa tidak nyaman. Dia berharap sejenak bahwa dia benar-benar Lin Yun, tetapi dia juga berharap bukan Lin Yun. Daoyang Shengzi tersenyum dan berkata, mungkin tidak. Bagaimana orang bisa berpura-pura menjadi begitu sombong? Aktingnya terlalu nyata, tapi sepertinya palsu. Jujurlah dan jangan bergerak. Sage Agung Long Yun menekan Lin Yun di belakangnya dengan ekspresi serius dan hati-hati. Lin Yun mengangguk, dia juga merasa suasananya kurang tepat. Tapi keanehan ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi terutama datang dari pria misterius bertopi itu. Pasalnya pria misterius bertopi itu tidak tahu kapan tangannya jatuh ke pinggiran topinya. Ketika satu demi satu para ahli Sein Realm memperhatikan pemandangan ini, semakin banyak dari mereka yang diam. Mata tertuju pada orang ini satu demi satu, dan ekspresinya menjadi sangat gugup. Bahkan penguasa istana Tianyin dan Sage Agung Qianyu menurunkan pandangan mereka. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Festivalnya belum berakhir. Akhirnya, petapa Agung Qianyu memecah kesunyian, memandang pria itu dan berkata dengan suara yang dalam. Lupakan saja. Festival ini sudah menjadi seperti lelucon. Apa yang disebut sebagai tanah suci pertama di Wastelen Timur benar-benar sia-sia. Aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Begitu pria bertopi bambu membuka mulutnya, Lin Yun membuka sedikit bibirnya dan langsung menebak siapa orang tersebut. Tian Xuanzi. Tian Xuanzi tiba-tiba berdiri dan melemparkan topi bambu di kepalanya ke langit, kemudian terdengar ledakan keras dan seluruh alun-alun bergetar hebat. Di atas altar, awan ilahi emas yang bertahan lama meleleh seperti salju di bawah pengaruh topi bambu. Suara jalan yang khusyuk, kata-kata kuno yang tergantung di kehampaan, dan bisikan samar para dewa semuanya menghilang. Suasana khusyuk dan sakral barusan tersapu, seolah-olah semacam gelembung ilusi telah langsung meledak, membuat semua orang merasa terkejut. Tian Xuanzi benar-benar menghilangkan penyamarannya, dia berdiri di udara, berpakaian putih, dengan bunga ungu aneh mekar di bahu kanannya. Faktanya, tidak ada dewa, tidak ada cahaya dari dua pedang surga, dan tidak ada yang disebut tanah suci pertama di zaman kuno. Tian Xuanzi menghancurkan Shen Yun dan bergumam pada dirinya sendiri. Banyak orang telah menebak identitasnya, tetapi ketika dia benar-benar muncul, itu masih mengejutkan. Orang ini sangat fantasi. Selama periode baru-baru ini, dia mempertimbangkan di Wastelen Timur, dan tidak ada orang suci besar dari 5 tempat suci lainnya yang menjadi lawannya, dan kekalahannya sangat memalukan. Di bawah kerajaan kekaisaran, Anda tidak terkalahkan. Banyak orang berspekulasi bahwa dia telah mencapai langkah paling kritis dan dapat menjadi kultivator kaisar realem kapan saja. Jenius paling jahat di milenium terakhir ini telah membawa tekanan luar biasa bagi semua orang yang hadir. Dia begitu sempurna, berdiri tinggi di langit, seindah dan abadi seperti lukisan. Setelah 9 kaisar, dia adalah mitos baru Kunlun. Semua orang kuat di alam suci Sekte Tiandao merasakan tekanan, dan tiba-tiba berdiri dan berkumpul di belakang petapa Agung Qianyu dan penguasa istana Tianyin. Mata yang menatap Tian Xuanzi penuh amarah. Xuanzi terlalu sombong hari itu, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani bersikap sombong terhadap Sekte Tiandao. 7 orang yang datang bersama Tian Xuanzi juga melepas tudung mereka satu demi satu. Mereka adalah 7 orang suci Gunung Hitam yang terkenal di tanah air timur. Yang lain tidak kaget dengan kemunculan ke-7 orang ini. Tian Xuanzi memiliki hubungan dekat dengan ke-7 orang ini, yang telah lama diketahui semua orang di Wastelen Timur. Petapa Agung Qianyu, apa yang kukatakan itu benar? Tian Xuanzi memandang Ye Qianyu dengan senyuman di wajahnya. Ekspresinya lembut dan nadanya tenang, tetapi hal itu memberikan tekanan besar pada semua murid Sekte Tiandao, membuatnya sangat sulit untuk bernapas. Ada jejak kemarahan yang tersembunyi di mata Qianyu, dia tidak menjawab pihak lain secara langsung, dan berkata dengan dingin, kamu dan aku harus bertarung setelah festival. Ini yang kita sepakati sebelumnya. Tian Xuanzi tersenyum tak berdaya, tapi festival ini sangat membosankan.
Awalnya aku mengharapkan lelaki kecil ini memanggil pedang kaisar manusia, tapi aku tidak melihatnya. Aku hanya, jangan menunggu. Bagaimanapun, pertarungan antara kita berdua sedang berlangsung. Itu seharusnya jauh lebih indah daripada festivalnya. Apakah dia telah mengalahkan keenam tempat suci di Wastelen Timur? Lin Yun terkejut, dia mengasingkan diri selama periode ini dan hanya tahu sedikit tentang dunia luar. Yang saya tahu hanyalah kakak senior yang menyebutkannya sebelumnya. Tapi saya benar-benar tidak menyangka Tian Xuanzi akan tiba di Sekte Tiandao begitu cepat setelah menimbang Dong Huang. Di bawah kerajaan kekaisaran, apakah benar-benar tidak ada yang menghentikannya? Lin Yun mendongak dan mengepalkan tangan kanannya. Kali ini dia benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa. Kalau begitu lakukan sesukamu. Setelah mengalahkanmu, aku akan terus menjadi tuan rumah upacaranya. Lagi pula itu tidak akan memakan banyak waktu. Petapa Agung Qianyu memandangnya dengan acuh tak acuh, matanya bertengkar satu sama lain, dan momentumnya tidak menyerah sama sekali. Harus menang. Putra suci Daoyang sudah lama mengetahui tentang pertempuran ini, dia tampak gugup dan memandang Sage Agung Qianyu yang tergantung perlahan di udara, berdoa dalam hati di dalam hatinya. Sangat bagus. Tian Xuanzi tersenyum, dan kedua orang suci agung itu saling berhadapan di udara, mata mereka tertuju satu sama lain, dan momentum mereka terus meningkat. Ini adalah pertarungan terakhir Tian Xuanzi untuk menimbang di Iswastelen Zhuge Qingyun, yang tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi VIP, juga menonton dengan gugup. Hanya jika pertempuran ini benar-benar dimenangkan, dan seseorang tidak terkalahkan di bawah kerajaan kekaisaran, barulah dia benar-benar pantas mendapatkan gelarnya. Dia tidak khawatir tentang kekuatan tuannya, tapi ini adalah Sekte Tiandao, Tanah Suci No. 1 di Wastelen Timur. N. Bab 2170 Pedang Langit Merah. Petapa Agung Qianyu dan Tian Xuanzi saling berhadapan di udara. Keduanya terdiam, tetapi aura yang keluar dari tubuh mereka menjadi semakin kuat. Ini adalah pertempuran terakhir yang ditimbang Tian Xuanzi di Donghuang. Dia telah memenangkan semua 5 pertempuran sebelumnya, dan bahkan ada banyak adegan di mana seseorang melawan banyak orang. Ada alam kaisar di 6 tanah suci di Tanah Suci Timur, tetapi hanya ada 1 alam kaisar, dan Sekte Tiandao memiliki 2 alam kaisar terkuat. Namun kedua ahli tingkat kaisar ini sebenarnya adalah 2 pengguna pedang dari Sekte Tiandao, dan tidak ada yang pernah melihat mereka mengambil tindakan dalam 3000 tahun. Tampaknya dia yang terkuat, tetapi jika dia tidak pernah mengambil tindakan, dia tampaknya yang paling lemah. Kultivator Kaisar Realem di Tanah Suci lainnya hanya mengambil sedikit serangan, sayangnya hanya sedikit, tetapi mereka memang mengambil tindakan. Ketika Tian Xuanzi menimbang Dong Huang, dia meminta pertempuran dan menggunakan pertempuran untuk menerobos dirinya sendiri. Karena kami menimbang Dong Huang, kami juga menimbang diri kami sendiri untuk melihat di mana batas kekuatan kami. Dia juga meminta nama yang tak terkalahkan di dunia di bawah kerajaan kaisar. Reputasi ini akan mengejutkan Dong Huang. Tidak ada yang bisa hidup selamanya, dan bahkan mereka yang berada di kerajaan pada akhirnya akan menjadi tua, atau sudah menua. Dia telah menjadi tua, hanya meninggalkan reputasi palsu di kerajaan. Tapi Tian Xuanzi berbeda. Usianya kurang dari 500 tahun. Dia seperti matahari terbit. Begitu dia menjadi kaisar, dia akan mencapai puncak kekuasaannya. Menghadapi orang-orang kejam seperti itu, bahkan orang kaisar Realem yang kuat pun akan merasa tertekan. Memikirkan keberadaan di belakangnya, 6 tanah suci di Wastelen Timur berada di bawah tekanan luar biasa saat menghadapi kedatangan Tian Xuanzi. Hari ini adalah pertempuran terakhir. Banyak tempat suci yang tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Tian Xuanzi sebenarnya memiliki pemikiran kecil, berharap Petapa Agung Qianyu dapat menekan Tian Xuanzi. Selama Tian Xuanzi dikalahkan dalam pertempuran ini, sifat tak terkalahkannya akan terganggu, dan hari ketika dia menjadi kaisar akan mundur setidaknya 100 tahun. Keberuntungan itu sangat misterius, semakin kuat Anda, semakin kuat pula keberuntungan Anda bisa menang terus-menerus dan tak tertandingi. Namun begitu dikalahkan, argumen pun muncul. Mata tertuju pada Sage Agung Qianyu. Dia juga seorang pria yang kejam. Di era Ye Guhan, protagonis Dong Huang adalah Tian Xuanzi. Namun 500 tahun ke depan, Sage Agung Qianyu adalah protagonis pada era itu di Tanah Air Timur. Siapa yang tidak pernah luar biasa, yang tidak pernah muda dan sembrono? Ini adalah pertempuran terakhir Tian Xuanzi, dan ini juga merupakan pertempuran antara 2 generasi protagonis, pergantian Raja Lama dan Raja Baru. Setelah Petapa Agung Qianyu dikalahkan, zamannya dan zaman mereka akan berakhir.
Faktanya, tidak seperti yang dipikirkan orang lain, Petapa Agung Qianyu telah lama menantikan pertempuran ini. Dia telah berhenti pada langkah ini selama ratusan tahun, seperti Tian Xuanzi, dia juga ingin mendapatkan wawasan melalui pertempuran ini. Kemudian ia menerobos ke ranah yang hanya diimpikan orang-orang. Dalam sekejap, kedua orang itu menghilang dari tempatnya, dan tubuh mereka terus bergerak naik dan turun. Tak satu pun dari mereka yang mempertahankan energi sucinya, dan energi suci agung terus dilepaskan. Saat mereka naik lebih tinggi, semua orang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Menurut tinggi badan mereka, hari ke-36 seharusnya sudah lama terjadi, namun saat ini, langit selalu berada di atas kepala mereka. Baru pada saat itulah semua orang menyadari misterinya, dan langit diangkat oleh mereka seperti kubah. Saat mereka terus mendaki, langit tingkat 36 terus-menerus didukung oleh momentum keduanya. Mereka mengangkat langit. Ketika orang-orang di tanah melihat ke atas, mereka menemukan bahwa mereka telah menjadi sangat kecil. Adegan ini menimbulkan dampak yang besar bagi semua orang yang hadir, seolah-olah mereka baru saja melihat mitos dan legenda. Langit terbentang tinggi. Apakah ini sudah sangat menakutkan bahkan sebelum kita bertarung? Langit tingkat 36 telah dinaikkan. Maaf, ini terlalu berlebihan. Mitos dan legenda tidak lebih dari itu. Seru kuartet, semua orang tampak tercengang. Hal yang sama juga terjadi pada Lin Yun, kulit kepalanya mati rasa dan dia sangat terkejut. Kita harus menang. Lin Yun sangat gugup, dan dia belum pernah segugup ini sebelumnya. Pertarungan Tian Xuanzi sangat berkaitan dengan tuannya, jika Tian Xuanzi kalah, Tian Xuanzi tidak akan bisa menghentikan tuannya saat dia melewati masa kesusahan besar. Bahkan mungkin saja mati secara langsung. Kita harus menang. Kamu adalah monster terkuat di Wastelen Timur dalam 1000 tahun. Pada saat yang sama, penguasa istana Tianyin, Yu Fengdaseng, juga sedang berdoa. Wajahnya muram saat dia menatap kedua pria yang sudah bertarung, berharap Tian Xuanzi akan segera mengalahkan Petapa Agung Qianyu. Begitu Ye Qianyu menang, meski tidak ada pedang kaisar manusia dan tidak ada pemimpin sekte. Kekuatannya saja sudah cukup untuk mengintegrasikan sekte Tiandao. Tata letaknya yang berusia berabad-abad akan hancur dalam satu hari. Pertarungan ini telah menarik banyak perhatian, dan banyak orang di dalam dan di luar yang sangat gugup, masing-masing dengan ekspektasi berbeda. Ledakan. Di langit di atas kepala mereka, sangat mustahil untuk melihat sosok mereka berdua dengan jelas, dan mereka hanya bisa melihat secara samar-samar gambar orang suci itu. Gambar suci mereka bersinar begitu terang sehingga langsung melewati 36 langit, sehingga memantulkan bintang. Pada saat ini, 36 surga sepertinya sudah tidak ada lagi, dan semua orang dapat melihat bintang terang ketika mereka mengangkat kepala. Roda emas bulan. Cakra matahari jin. Roda emas. Roda emas kayu. Lin Yun melihat jauh ke kejauhan dan samar-samar bisa melihat 7 roda emas, tampak seperti bintang di sekitar Tian Xuanzi. Ini adalah visi yang hanya dapat dicapai dengan melatih Xuantian Baojian hingga tingkat yang sangat mendalam. Cermin harta karun Xuantian memiliki total 19 level, sebagian besar awalnya hilang, tetapi Tian Xuanzi menyelesaikannya dengan paksa. 9 level pertama hanyalah level awal, dan level ke-10 adalah seni bela diri tingkat roh naga asli, yang dapat diringkas menjadi langit roda bulan. Tingkat ke-11 dapat diringkas menjadi matahari, langit. Matahari, bulan, logam, kayu, air, api, dan bumi sesuai dengan 7 bintang, dan yang lebih tinggi adalah langit Taixuan dan langit Fudou. Legenda mengatakan bahwa setelah 19 tingkat kultivasi selesai, alam semesta Xuantian dapat dipadatkan di dalam tubuh, dan kekuatannya dapat dibandingkan dengan teknik tingkat dewa. Ketika alam semesta Xuantian selesai dibangun, tubuh akan menjadi seperti dewa dan iblis bawaan di awal kekacauan, dengan bima sakti melintasi langit dan bintang-bintang diposisikan pada arah yang benar. Ribuan bintang berevolusi di dalam tubuh, dan lautan bintang yang tak berujung tersembunyi jauh di dalam. Lin Yun sedang mengamati. Dia sedang mengamati keadaan yang telah dicapai Tian Xuanzi. Dalam hal ilmu pedang dan kultivasi, Sage Agung Qianyu benar-benar berada di atas angin dan menekan Tian Xuanzi. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap tidak bisa merobek bintang Tian Xuanzi, dalam gambar buram di atas kepalanya. Ada 7 roda emas yang berputar mengelilingi Tian Xuanzi sepanjang waktu, dan di dalam tubuhnya terdapat jurang dan sungai bintang yang mengalir, menggambar ruang batin. Ini adalah tingkat ke-18, Taixuan Tian. Tian Xuanzi pernah menggunakannya sebelumnya di medan perang kuno ketika dia bertarung melawan tuannya.
Lin Yun memiliki firasat buruk di hatinya, dia khawatir Tian Xuanzi telah menguasai Futian tingkat 19. Dia sangat tenang. Jelas ditekan di setiap kesempatan oleh Sage Agung Qian Yu, lapisan langit ke-36 sudah penuh dengan lubang dan jurang yang tak terhitung jumlahnya yang dibajak oleh dampak dari kedua pria tersebut. Tapi 7 roda emas Tian Xuanzi selalu ada, terbang naik turun, bersilangan, seperti 7 senjata suci tertinggi, yang sangat menakutkan. Kode suci Daoyang Sage Agung Qian Yu telah dikembangkan hingga tingkat yang sangat tinggi, menyala seperti matahari, memantulkan langit. Cahaya pedang yang diayunkannya menghempaskan Tian Xuanzi beberapa kali, dan darah bahkan tumpah dari langit. Tapi Lin Yun masih sangat gugup, dia berdoa agar firasatnya tidak menjadi kenyataan. Tidak ada gunanya Xuanzi melihatnya hari ini. Holy Lord Gang Feng di samping Great Sage Yu Feng sedikit mengernyit, dia bisa melihatnya lebih jelas daripada Lin Yun. Dari awal hingga akhir, Tian Xuanzi dipukuli, dan bahkan ada beberapa bekas luka parah di tubuhnya. Apa yang Anda tahu? Petapa Agung Yu Feng mencibir, Tian Xuanzi jauh lebih tenang daripada hantu tua Qian Yu. Luka-luka itu tidak kritis. Hantu tua Qian Yu kelihatannya galak, tapi nyatanya dia lemah. Jika kita terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat kita akan kalah. Tunggu saja. Beginilah rasanya, tapi Sage Agung Yu Feng sebenarnya sangat panik, jadi dia hanya bisa mengatakan ini untuk memberikan kepercayaan dirinya. Di kejauhan, putra bulan darah Zhao Tianyu dan Gu Yuxin juga menyaksikan pertempuran itu. Keduanya sedikit terkejut, kekuatan Raja Kera Qian Yu ternyata jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Seperti yang diharapkan dari protagonis di era sebelumnya, latar belakangnya memang sangat dalam, gumam Zhao Tianyu. Tian Xuanzi tidak mau kalah, kan? Gu Yuxin berkata dengan gugup. Tidak bisa kalah. Zhao Tianyu tenang dan tersenyum. Dia tahu betul betapa kuatnya Tian Xuanzi, dia adalah sosok yang tak tertandingi, hanya dengan menyelesaikan Xuan Tian Baojian, dia ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dari Ye Qianyu. Berapa banyak orang yang menunggu dia menjadi kaisar? Melihat situasi saat ini, bahkan jika Tian Xuanzi menang, Ye Qianyu mungkin bisa lolos tanpa cedera, dan kekuatannya bahkan mungkin meningkat. Gu Yuxin mengerutkan kening. Kita lihat saja nanti. Zhao Tianyu mengangkat senyuman di bibirnya dan tampak tenang. Pertempuran ini berlangsung lama, dan pada akhirnya, kecuali orang-orang di alam suci, tidak ada orang lain yang bisa melihat petunjuk apapun. Terlepas dari berbagai penglihatan yang mengerikan, pertempuran spesifiknya sama sekali tidak jelas. Mata beberapa orang bahkan mulai merembes darah, mereka melihatnya terlalu lama dan terluka oleh semacam cahaya. Tidak baik. Tiba-tiba, wajah Sage Agung Long Yun, Sage Agung Jing Chen, dan Master Pedang Tian Xuan di depan Lin Yun semuanya berubah. Bahkan Ye Guhan, yang sedang mengunyah buah naga, melepaskan buah naga di tangannya dan terlihat sangat serius. Tuan, ada apa? Lin Yun memandang Sage Agung Long Yun dan bertanya dengan gugup. Ruang itu di penjara. Mengerikan. Ada banyak rantai aneh yang melintasi ruang itu, memotong ruang itu menjadi puluhan ribu keping. Petapa Agung Long Yun berkata dengan suara yang dalam, Qian Yu terjebak di celah ruang yang terfragmentasi. Tian Xuanzi mengendalikan jalan luar angkasa. Lin Yun sedikit terkejut saat mendengar ini, dan langsung tercengang, jalan abadi. Jangan takut, reinkarnasi lebih kuat dalam ruang dan waktu, Xiao Bingfeng menghiburnya di alam rahasia Ziyuan. Ledakan. Sebelum Lin Yun bangun, sebuah meteor jatuh dari langit dan menghantam altar lapangan Tiandao. Ledakan. Altar itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi mengerikan yang melesat ke segala arah. Orang suci pedang Tian Xuan, orang suci Agung Jing Chen, dan orang suci Agung Yu Feng semuanya mengambil tindakan pada saat yang sama, menghancurkan pecahan yang akan meledak. Debu mengepul, dan retakan besar muncul di altar Tiandao. Semua orang melihatnya, dan melihat sesosok tubuh tergeletak di atasnya tanpa gagasan hidup atau mati, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Menguasai. Putra suci Dao yang pingsan di tempat hanya setelah melihatnya sekali, yang jatuh bukanlah meteor, melainkan tubuh petapa Agung Qian Yu. Seberkas cahaya jatuh, Tian Xuanzi berdiri di udara, dan 7 roda emas berputar. Dia bermandikan cahaya suci, berpakaian putih, dengan rambut keriting emas agak keriting, dan kerah terbuka sepenuhnya, yang membuat pria ini terlihat sangat aneh. Namun begitu dipasangkan dengan wajahnya yang sangat cantik, semua keganjilan menjadi sangat serasi. Dia sangat sempurna. Seolah-olah seseorang telah melukisnya coretan demi coretan dengan kuas, dan semua warna indah di dunia jatuh padanya. Ia seperti lukisan, tergantung di atas kepala semua orang, halus dan jernih, sehingga mustahil untuk disentuh orang.
Tian Xuanzi memegang pedang di punggungnya, bila pedang menempel di lengannya, dengan ekspresi tenang dan senyuman tipis di wajahnya. Banyak orang berlari ke tengah dan membantu Sage Agung Qianyu berdiri. Tubuh Sage Agung Jingchen dipenuhi dengan cahaya Buddha, dan aliran energi suci terus-menerus disuntikkan ke dalamnya. Tapi percuma saja, tubuh Sage Agung Qianyu masih utuh, luka fatalnya ada di antara kedua alisnya. Ada luka yang sangat kecil di antara alis, hampir bisa diabaikan, tapi darah terus mengalir keluar. Lin Yun merasakan sakit yang menusuk di hatinya saat melihatnya, luka ini sangat mirip dengan luka yang pernah dialami saudara Xin Jue. Petapa Agung Qianyu memandang Tian Xuanzi dan pedang yang menempel di lengannya, dengan ekspresi keengganan yang besar di matanya, dia mengulurkan tangannya dan bergumam, pedang langit merah.